Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 1 tahun 2021. Pelaksanaan ujian praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada sekolah SMK PGRI Rangkas Bitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jangan lupa hari ini, hari Senin, jadwalnya untuk pembelajaran Bahasa Indonesia. Silahkan kalian 2 menit lagi masuk ke link Zoom yang akan Ibu berikan berikut ini. Ya, udah pada masuk ya. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa mic-nya dimatikan. Sudah siap belajar? Ya. Siap, Bu. Ya, silahkan kalian posisikan dulu diri kalian, posisinya ada di mana, biar layar kalian pun tidak bergerak. Nah, videonya semuanya dinyalakan. Sambil menunggu rekan kalian yang lain, karena waktunya sudah mulai, kita mulai saja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya. Siapa yang mau memimpin doa? Wajah, Bu. Iya, silahkan Sinta. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Sinta ya sudah memimpin doanya. Ibu sama-sama. Nah, Ibu mau cek kehadiran dulu. Ibu tahu seperti biasa yang udah jumlah kelasnya sedikit, yang hadir hanya beberapa orang. Tidak masalah, kita lanjut saja belajar ya. Ibu akan cek di sini. Anissa Febrianti sudah hadir, Bu. Ya. Aprilia Deanti sudah hadir ya. Kemudian Sinta Hadir, Bu. Siti Nur Aisyah, Hadir, Bu. Nur Halisa, Hadir, Bu. ya, Rani kembali lagi beraktivitas di hari Senin ini. Ya, meskipun besok kita merayakan Idul Adha, tetapi tetap ya hari ini tetap kalian harus belajar karena KBM sudah kita mulai di minggu yang lalu. Nah, hari ini bagaimana dengan kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Nah, meskipun kalian kondisi saat ini sehat dan mungkin memang ada beberapa yang izin ke ibu tidak masuk karena sakit. Nah, apalagi kondisi kita saat ini kalian sudah tahu ya lagi gempar di Kabupaten Lebak ya, meskipun kita sekarang sudah zona oranye tidak merah lagi, udah alhamdulillah. Nah, tapi tetap ya jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kalau kalian keluar rumah jangan lupa pakai masker, kemudian mencuci tangan harus sesering mungkin ya. Dan kalau kalian memang
usahakan sih tidak berkerumun atau kalian tidak kumpul-kumpul dulu ya. Itu untuk menjaga supaya apa yang tidak kita inginkan itu terjadi. Jadi kalian harus patuhi semua itu. Itu untuk demi kebaikan kita semua ya. Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Mengenai teks prosedur, Bu. Ya, minggu lalu mengenai teks prosedur. Ya. Teks prosedur itu apa sih? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan suatu kegiatan secara berurutan. Ya, teks prosedur itu langkah-langkah ya, yang menjelaskan suatu cara secara berurutan. Nah. Ya, hari ini kompetensi dasar dan indikator yang akan kalian capai ya, itu terlihat jelas tidak di kalian? Salin biaknya. Sudah terlihat jelas? Jelas ya. Ya. Kemudian tadi indikatornya ya. Nah, kemudian ini tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Nanti kalian akan tanya jawab, ada diskusi, ada penugasan. Nah, tujuannya yang pertama membuat teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan dengan tepat. Yang kedua, kalian akan memproduksi teks prosedur yang telah dibuat ya, ke dalam bentuk video. Kalian buat videonya semenarik mungkin. Nah, ini adalah proses pembelajaran kita. Yang pertama, ya, menyimak dan menelaah tayangan video. Ibu akan menayangkan video, kalian menyimak dan menelaahnya. Yang kedua, nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan akan Ibu berikan LKPD. Yang ketiga, nanti Ibu akan sedikit menjelaskan dan kita akan bertanya jawab. Yang keempat, nanti kalian di sini sudah mulai asinkronus ya, artinya keluar dari Zoom Meet, kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing setelah Ibu kelompokkan tadi. Lalu nanti membuat teks prosedurnya secara berkelompok ya. Nanti dengan kelompok kalian mencoba memproduksi teks prosedur itu dalam bentuk video sebisa mungkin. Anggap saja kalian itu syuting ya. Kalian mungkin pernah lihatlah tutorial. Nah, yang ketujuh, nanti kalian menyajikan hasil video kalian. Kita masuk lagi Zoom Meeting, ya. Kemudian ini ya, setelah itu kalian mengomentari, memberikan saran, menanggapi ya video hasil kelompok teman kalian. Ini proses pembelajaran kali ini ya. Nah, ada yang mau kalian tanyakan sebelum kita mulai? Ibu mau menayangkan video. Nanti kalian telaah video tersebut ya. Suara videonya ada tidak? Halo teman Alinia, sudah hampir sebulan lebih. Suara videonya terdengar? Suara videonya terdengar? Ada? Terdengar. Ya, baik. Ya. Nah, tolong perhatikan ya video tayangan berikut ini. Nanti kalian coba telaah dulu ya. Halo teman Alinia, sudah hampir sebulan lebih pemerintah Indonesia mengumumkan kita untuk tetap stay at home. Apabila orang tua bekerja dari rumah atau work from home, begitu pula dengan anak. Tapi bukan bekerja, melainkan belajar dari rumah. Selama masa pembelajaran jarak jauh, tugas sekolah maupun tugas kuliah selalu hadir di setiap hari. Kadang kerap muncul rasa bosan dan malas belajar karena tidak ada pengajar di sekeliling kita dan rumah tidak kondusif sehingga mengganggu konsentrasi. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei, saya akan memberikan beberapa tips agar teman Alinia tak bosan dalam mengerjakan tugas sekolah, tugas kuliah, maupun ujian online dan lain-lain walau di rumah aja. Pertama, carilah tempat yang sunyi dan nyaman. Teman Alinia sebisa mungkin hindari belajar di kasur, apalagi sambil tiduran, karena yang ada bukan belajar tapi malah tidur karena terlalu nyaman. Pilihlah ruang dengan ventilasi udara dan intensitas cahaya yang baik.
Kedua, kenali dirimu sendiri. Setiap orang memiliki karakter masing-masing dengan mengerjakan tugas. Kamu tipe yang suka mendengarkan musik saat belajar. Kalau iya dan efektif, kenapa tidak? Teman Alinia bisa memutar musik dengan ritme yang tidak terlalu cepat, tidak bervolume keras, dan lebih sedikit liriknya, sehingga membuat belajar menjadi fokus dan tidak mudah stres. Ketiga, atur jam belajar seefektif mungkin. Apabila tugas sekolah maupun kuliah teman Alinia belum selesai, tapi sudah merasa lelah dan stres, kalian bisa beri jeda untuk istirahat selama 5 hingga 10 menit. Keempat, melakukan ice breaking melalui via online. Ice breaking merupakan permainan atau proses kegiatan peralihan situasi dari kondisi yang menjenuhkan menjadi kondisi yang santai. Nah, karena physical distancing, kalian bisa lakukan ice breaking melalui video call bersama teman sekelas. Misalnya, games dari materi yang kalian pelajari. Kelima, variasi kegiatan. Metode pembelajaran kini sudah modern. Teman Alinia bisa menikmati pembelajaran secara daring melalui live streaming atau saluran TV. Kalian bisa mengkombinasikan metode tersebut agar tidak monoton. Keenam, berikan reward atau penghargaan pada dirimu sendiri usai selesai belajar. Sistem ini tentunya untuk meningkatkan motivasi belajar teman Alinia. Misalnya, selesai mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kalian bisa menonton film lebih lama dari biasanya, atau orang tuamu bisa memasak masakan kesukaanmu selama di rumah. Selama teman Alinia memiliki niat yang kuat, segala upaya akan membuahkan hasil kok. Sekali lagi, selamat belajar dan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan di Indonesia merata dan mudah didapatkan. Tadi ya videonya. Menurut kalian itu videonya apakah termasuk teks prosedur? Termasuk, Iya. Bu. Termasuk teks prosedur ya. Ya. Terus tadi itu video itu ada langkah-langkahnya tidak menurut kalian? Ada, Bu. Ada ya langkah-langkahnya. Baiklah. Kalian berarti sudah paham ya melihat dari tayangan video tadi. Nanti kalian akan membuat video persis seperti itulah. Itu hanya contoh saja. Jadi ada berapa orang yang hadir? Ada 6. Ya. 6 ya. Kita bagi menjadi 2 kelompok saja ya. Nah, nanti masing-masing kelompok kalian silahkan membuat teks prosedur. Nah, ini lembar kerjanya, nanti akan Ibu share di grup ya, lembar kerjanya. Ini lembar kerjanya ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan Ibu share. Ini ya. Lihat, jadi kalian membuat prosedurnya terlebih dahulu, lalu nanti kalian membuat videonya. Sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan? Langkah-langkahnya apa sudah paham atau belum? Sudah, Bu. Sudah, yakin. Nah, ya. Untuk lebih jelasnya, nah tolong kalian perhatikan lagi. Minggu lalu kalian sudah belajar mengenai pengertian teks prosedur. Tadi sudah ada yang menjelaskan. Ini Ibu mengingatkan, teks prosedur itu yang berisi cara, tujuan, bahkan langkah-langkah melakukan sesuatu secara berurutan ya, sehingga menghasilkan sesuatu dengan tujuan yang diinginkan. Nah, ini nanti kalian membuat videonya, jangan lupa juga harus sesuai strukturnya. Bu masih mengingatkan lagi nih, strukturnya ini ada tujuan, nanti di video kalian membuat teks prosedur itu ada tujuan, ada langkah-langkah, ada penegasan ulangnya ya. Nah, lalu ya, nah mungkin ini untuk lebih jelasnya Bu membuat tujuan seperti apa. Nanti di sini kalian, di sini tujuan itu pengantar topik yang akan menjelaskan. Jadi kalian tuh menjelaskan membuat apa gitu. Itu kalian jelaskan ya. Nah, misalnya kalian mau membuat cara membuat masker lidah buaya. Kalian jelaskan di situ, di mana, apa kandungannya, kemudian bagaimana dampak dari masker lidah buaya. Nah, lalu di sini langkah-langkahnya. Nanti kalian buat langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu ini di sini bagian rincian
cara-caranya. Tadi misalkan membuat lidah buaya ya, membuat masker dari lidah buaya. Nah, itu langkah-langkahnya bagaimana? Apakah harus dicuci terlebih dahulu ya, dikupas terlebih dahulu kulitnya. Lalu selanjutnya di sini ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulangnya nanti itu masukan harapan kalian atau manfaat, misalkan tadi seperti masker lidah buaya, manfaatnya apa? Itu penegasan. Nah, jangan lupa unsur kebahasaannya, kalian juga harus perhatikan ketika kalian membuat video. Nah, menggunakan kata kerja imperatif ya, kata teknis, kemudian konjungsi dan partikel tentunya. Kemudian ada ajakan. Nah, di sini nanti kalian kan harus mengajak seseorang. Kalau kalian membuat tips, ya, tips itu gimana caranya orang bisa mengikuti tips kita. Lalu misalkan kalau kalian membuat prosedurnya, misalkan membuat nasi goreng, nah itu bisa berupa resep ya. Terus bahannya apa, alatnya dijelaskan di prosedur kalian. Nah, kemudian langkah-langkah menyusun teks prosedur itu seperti apa? Nah, ini dia langkahnya. Yang pertama, nah, kalian pilah dulu macam-macam yang pernah atau yang dapat kalian lakukan. Yang simpel-simpel aja, apa sih yang dapat kalian lakukan di rumah gitu. Kemudian nanti kalian menentukan temanya. Kalau udah misalkan, yang ada di rumah yang sederhana aja. Saya cara membuat teh manis gitu ya, atau es teh manis. Itu kalian tentukan temanya apa. Teh manis berarti. Atau kalian mau membuat tips, Bu, mau membuat tips cara menggunakan masker yang benar seperti apa, boleh. Itu cara mencuci tangan yang benar seperti apa, itu tips ya, boleh. Itu juga termasuk. Kemudian setelah itu kalian yang poin ketiga itu membuat kerangkanya. Jadi kalian buat kerangka dari topik-topik kalian tadi. Apakah kalian mau bikin tutorial atau misalkan mau bikin teks prosedurnya dalam bentuk tips ya, boleh. Kemudian setelah membuat kerangkanya, kalian susun kerangka itu. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan apa saja yang kalian butuhkan. Kalau membuat tadi teh manis, ya siapkan dia tehnya, airnya, dan yang lainnya. Baru kalian nanti buat videonya. Kemudian kalian kembangkan ya dari kerangka-kerangka tadi itu dengan petunjuk yang jelas. Nah, baru setelah itu kalian buat teks prosedurnya. Paham sampai di sini? Sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Yakin ya? Sudah paham ya? Ya. Ya udah, kalau begitu ya, Ibu kasih waktu kalian kira-kira 50 menit ya, karena durasinya kalian membuat video cukup ya. 50 menit membuat video yang sederhana secara berkelompok, buat 2 kelompok ya. Nanti Ibu akan share nama-nama kelompoknya. Jadi untuk kali ini kalian bersama kelompok kalian membuat teks prosedurnya terlebih dahulu ya, kesepakatan mau membuat apa, dalam tutorial boleh, tips juga boleh. Kemudian kalian silakan siapkan apa yang harus kalian siapkan dalam pembuatan videonya. Kalian bekerja sama membuat videonya, boleh diedit sebagus mungkin videonya ya. Sudah paham? Paham. Ya, kalau begitu kita sama-sama keluar dari Zoom Meet dulu, nanti akan kembali lagi setelah 50 menit kalian mengerjakan tugas itu. Ya, kita sekarang kalian sekarang diskusi dulu bersama kelompok kalian akan membuat teks prosedur mengenai apa. Ya, silahkan anak-anak kalian boleh keluar dari Meet ini. Ya, jangan lupa ya, diskusi secara kelompok. Silahkan kita keluar dulu ya. Bagaimana tugas kalian? Sudah selesai semuanya?
silahkan bagi yang sudah membuat videonya masuk kembali lagi ke Zoom dengan link yang sama. Baiklah anak-anak, silahkan kalian masuk kembali ke Zoom-nya karena ini semua kelompok videonya sudah selesai. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah masuk kembali ke sesi Zoom Meet yang kedua. Nah, kan tadi kalian sudah berdiskusi, membuat teks prosedurnya ya, sudah selesai. Bagaimana membuat videonya? Sepertinya ini muka-muka lelah semua, capek ya, membuat teks prosedur gitu. Senyum dulu dong ya. Ayo, senyumnya mana? Ya, Ibu rasa ini sudah senyum, hadir. Aisyah. Ya, senyum dong ya. Nah, udah hadir semua ya. Silakan nanti masing-masing kelompok menayangkan hasil rekaman video kalian, kemudian kelompok lainnya mengomentarinya ya. Silakan diberikan saran bagaimana hasil kelompok teman kalian. Paham ya? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Ya. Sebelum kelompok satu menayangkan videonya, tolong yang lainnya di-unmute dulu biar videonya terdengar jelas dan kalian bisa menilai video hasil teman kalian. Bagaimana videonya? Sudah terlihat? Sudah terlihat jelas? Ya. Mulai ya, tolong ini kelompok lain, perhatikan ini hasil video teks prosedur dari kelompok 1. Itu tadi video tutorial hasil dari kelompok 1. Silahkan. Menurut kelompok lain, video tutorialnya tadi? Strukturnya sudah lengkap, Bu. Tapi penjelasannya kurang, Bu. Oh iya, di langkah-langkahnya menjelaskannya ya. Sebetulnya tadi sudah ada tulisan-tulisan di bawah itu untuk menjelaskan langkah-langkah. Mungkin karena kurang lengkap. Kalau menurut Ibu sih kelompok 1 tadi sudah bagus ya, sudah pakai rekam layar karena waktu membuat teks prosedurnya saja video kan hanya Ibu kasih waktu 50 menit ya. Terus Ibu rasa sudah bagus. Hanya saja mungkin tadi tidak ada kalau saja langsung muka kalian yang muncul di video itu lebih bagus sih. Seperti yang Ibu contohkan tadi itu kan dianya sendiri yang menjelaskan tips-tips itu ya, langkah-langkahnya dia jelaskan di video. Nah, sekarang silakan untuk kelompok 2. Kelompok lainnya tolong diperhatikan dan tolong dikomentari ya.
Tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tutorial tentang cara membuat akun Facebook. Facebook adalah salah satu teknologi informasi yang mempermudah manusia untuk melakukan komunikasi dan memberikan informasi tentang dunia. Pertama-tama, kita buka aplikasi Facebook yang sudah di-download di Play Store. Kita tekan buat akun Facebook baru. Selanjutnya, dan tulis nama depan serta nama belakang. Selanjutnya, kita masukkan nomor telepon. Selanjutnya, tanggal lahir. Selanjutnya, masukkan jenis kelamin Anda. Kita harus memberi kata sandi yang sulit untuk diketahui orang lain, supaya tidak ada yang mengetahui sandi Facebook kita. Kita klik daftar. Nah, kita sudah memiliki akun Facebook sekarang. Klik off. Kita bisa menambahkan foto. Kita simpan. Nah, teman-teman bisa memilih foto yang mana saja. Kita lewati. Nah, kita sudah memiliki akun Facebook. Ini akun Facebook kita. Kita bisa menggunakannya dengan cara yang bermanfaat. Kita bisa mencari saudara atau teman kita di sini. Misalkan, nah seperti ini. Kita bisa klik untuk menambahkan teman. Nah, kita harus menerima informasi ketika dia sudah mengkonfirmasi kita. Nah, setelah itu kita baru bisa berteman. Selesai. Kita keluarkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi video hasil dari kelompok 2. Silakan kelompok lainnya komentari video tersebut. Izin mengomentari ya, Bu. Iya, silakan. Bagus banget, berasa nonton drama Korea. Lengkap tujuannya, langkah-langkahnya. Jelas suaranya juga. Tapi meski ngeblur mungkin karena sinyal ICA-nya. Iya. Bagaimana yang lainnya? Ada yang mau komentari lagi hasil video dari kelompok 1? Sudah? Tadi udah ya perwakilan ICA ya. Nah, baiklah. Tadi Ibu rasa video kelompok 2 cukup bagus ya. Nah, apa ya, kalian di kelompok 2 itu terlihat, tadi Ibu maunya seperti itu. Jadi muncul, oh iya tadi yang bagian pembukaan ada siapa? Dea ya. Kemudian di bagian tutorialnya ada Aisyah, di
Di penutupnya ada Nisa gitu. Bagus ya, kerjasama yang sangat bagus gitu. Ya meskipun tadi mungkin kalau dari Ibu melihat ada semacam terekam suara-suara di luar gitu ya. Tapi tadi tutorialnya tujuannya ada, langkah-langkahnya ada, kemudian di penegasan ulangnya menjelaskan manfaatnya juga ada gitu ya. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2 yang sudah membuat video tutorial, membuat teks prosedur ya. Nah, kalian berarti udah paham nih membuat teks prosedur, kemudian bisa dibentuk menjadi video gitu. Ini kan sangat menarik dan sangat bermanfaat ya. Kira-kira hari ini pembelajaran kita kan sudah selesai. Silakan kalian simpulkan ya, apa sih kesimpulannya dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan. Ya, Bu. Iya, silahkan. Untuk pelajaran Zoom meeting materi teks prosedur hari Senin ini, meski banyak kendala, tapi kita lebih menambah banyak wawasan dari minggu-minggu kemarin, lebih mendalami apa itu teks prosedur. Oh, bagaimana ternyata begini. Jadi lebih banyak pengetahuan yang kita dapat di minggu ini dibanding minggu kemarin. Mungkin minggu kemarin belum kita dalami, tapi minggu ini udah benar-benar kita dapat apa yang kita pengenin belajar di Zoom ini, Bu. Meski kendalanya itu sinyal semua. Iya. Baik, terima kasih ya, Ca. Ya, baiklah, betul tadi kata Ica kesimpulannya. Ternyata tadi lebih mendalami ya. Artinya, Ibu simpulkan kembali, teks prosedur itu adalah kegiatan ya menjelaskan cara, langkah-langkah, baik berupa tips ya, baik itu berupa tutorial, baik itu berupa trik maupun berupa trik jitu dan yang lainnya bahasanya. Itu semuanya termasuk prosedur karena menjelaskan langkah-langkahnya, urutannya dari awal sampai akhir. Nah, teks prosedur juga tadi kalian sudah di video kalian sudah ada strukturnya, ada tujuannya, kemudian ada langkah-langkahnya. Lalu yang ketiga penegasan ulangnya juga ada gitu. Jadi kalian harus mengingat. Jadi dari pembelajaran hari ini ternyata teks prosedur ini sangat bermanfaat tentunya ya buat kalian. Kalian bisa membuat tutorial sendiri ya. Biasanya kalian lihat YouTube orang lain, kali ini kalian bisa membuat sendiri nanti mencoba di rumah. Kalian bisa share di YouTube, di akun YouTube kalian dan yang lain. Ada yang mau memberikan saran tidak? Proses pembelajaran hari ini, saran dari kalian untuk kedepannya lebih baik lagi pembelajarannya. Silakan yang mau memberikan saran, nggak apa-apa, kasih saran ke Ibu, komentari Ibu dan yang lainnya. Proses pembelajaran kali ini bagaimana? Siapa yang mau memberikan saran? Ada? Bagi aja, Bu. Kenapa? Ayo silakan, Ca. Sah, gimana proses pembelajarannya, ngasih saran? Meski ini Bu kita belajarnya Zoom virtual daring lewat handphone, tapi kita berharapnya pengen belajar seperti Ibu mengajari kita tatap muka. Jadi berharapnya begitu Bu, biar kita juga sebentar lagi kan kita lulus, jadinya banyak nambah wawasan lagi keluar dari SMK ini. Iya. Jadi pengen banget belajar kayak tatap muka meski lewat virtual. Nggak ada jaringan yang hilang. Nggak ada. Iya. Ini Bu kendala-kendala sinyal. Meski kita belajar daring, berusaha pengen kayak tatap muka gitu. Iya. Ya, terima kasih ya Ca sarannya. Sama Ibu pun pengen sekali ya. Mungkin tatap muka itu kalian bisa langsung ketemu dengan Ibu ya, penjelasannya juga dari Ibu lebih detail gitu. Tapi tidak apa-apa dengan adanya pembelajaran daring ini, tentunya kalian seperti tadi bisa mengaplikasikan beberapa aplikasi, misalkan kalian tahu yang namanya Zoom ya,
oh tahu ternyata pembelajaran jarak jauh atau daring seperti ini pakai video conference seperti ini. Hasil penilaian Ibu gitu. Nah, sebetulnya sama-sama ada kekurangan dan kelebihannya. Ya. Kekurangan dan kelebihannya kalau di kelompok 1 tadi kelebihannya Ibu senang adanya background musik yang cukup enak didengar gitu ya. Kemudian kalau kelompok 2 tadi enak, dia sudah audio visualnya mereka menayangkan wajah-wajah mereka di videonya ya. Udah percaya diri gitu ya. Bagus sekali gitu, kepercayaan dirinya muncul meskipun lewat video ya. Nah, untuk minggu depan ya, minggu depan itu kita karena pembelajaran teks prosedur ini sudah selesai di minggu ini, kalian juga sudah sampai bisa membuat teks prosedur sendiri dan sampai bisa bahkan membuat video dalam bentuk videonya gitu. Nah, minggu depan nanti akan kembali ke materi yang baru ya. Minggu depan itu materinya akan mengenai teks eksplanasi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, nah Ibu akan share tugas ya di grup. Nah, itu kalian Ibu ngasih PR itu hanya untuk mendalami lebih dalam lagi aja tentang teks prosedur ya. Kalian kerjakan nanti tugasnya. Ya, Ibu kirim linknya itu berupa link ya. Nanti bisa dikirim Ibu kirim ke grup, kalian mengerjakannya. Paham ya? Ya. Paham. Semuanya Ibu rasa sudah selesai pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih sekali kalian sudah mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia untuk pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita semua. Ya, bagi yang sudah hadir mengerjakan tugas, terima kasih banyak. Nah, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih ya anak-anak semuanya. Silahkan kalian boleh keluar dari Jumit. Sampai ketemu minggu depan. Iya, Ibu. Iya, Bu. Itu tadi video praktik pembelajaran saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.